hamba-hamba Tuhan, bahkan yang datang dari bukan dari tidak ada ya, dari tidak ada Pak Barat, tapi from Kanada. Jadi untuk mempersingkat waktu, kita berikan kepada hamba-hamba Tuhan. Bapak boleh maju, sambil mereka maju kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Salam semuanya, apa kabar anak-anak muda? Apa kabar generasi muda? Yes, haleluya ya. Generasi muda itu adalah generasi yang hebat dan luar biasa ya. Kalau gereja tidak ada generasi muda berarti menuju kepada kerapuhan dan menuju kepada kehilangan gereja. Karena di luar negeri itu banyak sekali gereja-gereja yang tutup akhirnya dijual karena udah tidak ada lagi generasi muda yang melanjutkan pekerjaan Allah di negara-negara yang Eropa dan lain sebagainya. Bahkan Kak Frankie yang di Kanada itu hampir semua yang ke gereja itu hanyalah orang tua ya. Yang muda-muda itu tidak ke gereja. Makanya saya kagum dan salut banget kepada kaum muda GKI Kota Dairi. Ini malam minggu. Malam minggu adalah waktunya wakuncar ya. Tapi kalian malam minggu hangoutnya di gereja ya. Luar biasa ya. Kalau di tempat-tempat lain malam minggu itu penuh di kafe-kafe, tapi hari ini saya melihat anak-anak muda GKI Dairi penuh di gereja ini ya, tidak hangout di kafe ya. Saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perkenalkan nama saya Yeremia Romelani, asal saya dari Jawa Barat ya. Saya pelayanan di Jawa Barat bersama My Home Indonesia dan saya bekerja sama dengan My Home Dairi ya kan di Kota Dairi yang dibawa saya dibawa oleh ada Kak Nancy ya. Terima kasih untuk Pak Pendeta Elia yang luar biasa. Saya tahu pasti percaya Pak Pendeta Elia ini stylenya anak muda ya. Memang kalau pelayanan anak muda, kalau stylenya anak mudanya pada kabur ya. Makanya perlu style anak muda ya, biar kelihatan meskipun usia sudah semakin bertambah, tapi jiwa tetap muda. Amin. Ya makanya jangan kalah ya. Kalau kalian masih muda, jangan masih muda, usianya muda, tapi jiwanya tua. Ya. Jadi harus dibedakan nih, jangan kita masih muda tapi jiwanya tua. Sedangkan yang tua jiwanya muda, jangan kalah kepada yang usianya tua tapi berjiwa muda. Amin. Ya, saya sudah punya anak satu, usia anak saya 21 tahun dan hanya satu, istri saya hanya satu. Ya, kalau dua nggak mungkin saya di sini ya, pasti di tempat yang lain ya. Karena kalau pernikahan Kristen itu satu untuk selamanya, ya kan? Makanya anak-anak muda kalau mau pilih pasangan itu yang seiman ya. Sebab kalau yang nggak seiman bisa ditinggalin lagi. Karena di ajaran lain bisa menikah 4 kali atau 7 kali ya. Saya pernah ketemu dengan satu orang di satu kota ya. Saya naik Grab, saya kenalan. Dan tiba-tiba dia cerita semuanya. Oh bapak tinggal di mana? Oh saya tinggal di sini di kota Makassar. Saya kadang-kadang tinggal di Jakarta. Kadang-kadang saya tinggal di Sukabumi. Loh bapak banyak banget rumahnya. Iya. Soalnya istri saya ada berapa pak istrinya? 4. Saya bilang oh enggak. Saya pikir 4. Oh enggak. Berapa pak? 7 katanya. Oh 7 luar biasa pak. Wah 7 ya. Terus dia bilang 7 di Makassar 3, di Jakarta 3, di Sukabumi 1. Nggak tahu di Dairi udah ada belum ya? Semoga tidak ada di Dairi ya. Nah, saya bilang kepada saudara yang kekasih dalam Tuhan, ketika kamu ambil pasangan orang yang seiman, yang sehati, yang sepadan, berarti engkau sedang membangun kerajaan Allah di tengah-tengah kota Dairi. Ingat, Tuhan kita memang pemurah, tapi kita anak-anak Tuhan bukan murahan. Amin. Yes. Maka dari itu jangan biarkan iman kita digadaikan oleh hal-hal yang tidak penting, hal-hal duniawi yang tidak membangun kerajaan Allah. Karena kita anak-anak Tuhan, saya percaya Tuhan sudah prepare for you. Tuhan sudah sediakan untuk kamu yang terbaik. Amin. Ya, pasti ini generasi muda. Siapa yang sudah punya pacar di sini? Angkat tangan. Ya, oke ya. Yang belum punya pacar, nggak usah angkat tangan. Oke. Ya. Siapa tahu kan saya ada stok nanti kita comblangin ya. Kan dapat seiman. Oke, saudara-saudara, saya bersama dengan rekan saya yaitu Kak Frankie ya. Kak Frankie ini produk lokal tapi diekspor ke Kanada. Jadi sudah menjadi warga negara Kanada ya. Puji Tuhan, Kak Frankie bisa melayani bersama-sama untuk misi ke
Dari Karo sampai Dairi, dan Januari saya dulu Januari tahun ini saya ke Toba, dan saya sekarang ada di tempat ini. Saya percaya ini bukan kebetulan, tapi percaya rencana Tuhan buat hidup saya untuk pergi ke seluruh Indonesia dan pergi ke bangsa-bangsa. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena kita anak-anak Tuhan itu, Alkitab berkata pergilah, go. Untuk apa? Untuk memberitakan kabar baik, untuk memberitakan Injil. Kenapa saudaraku? Karena banyak sekali gereja-gereja Tuhan yang sekarang sedang tertidur oleh pekabaran Injil karena sudah berada di dalam comfort zone. Memang gereja banyak sekali bangunan gereja, bahkan di satu kota, satu mall itu ada 12 gereja. Bayangin yang ibadah di satu mall. Kalau di kota Jakarta atau kota Surabaya atau kota Bandung itu luar biasa sekali. Tapi saudaraku, ternyata ya setelah di dasar statistik bahwa kekristenan itu pertumbuhannya hanya 0,1%. 0,1% ya. Nah, saudaraku, ketika saya pelayanan di Riau, ada saya pindah gereja, isinya gereja itu bukan suku di sana, tapi semuanya suku Nias, semuanya suku Batak. Begitu juga saya ke Jakarta, satu full gedung besar. Ternyata kebanyakan ada orang-orang Sumatera yang pindah, yang kerja di sana, dan itu banyak sekali. Bahkan di desa salah satu gereja saya, makanya gereja saya disebut dengan GBT, Gereja Batak Tionghoa, karena hampir 90% adalah orang-orang Batak ya. Kenapa? Ya itu pertumbuhan kekristenan itu terlalu kecil sekali, tapi gedung gereja banyak sekali. Di kota saya, kota kecil ya, kota Sukabumi, tapi ada sekitar 30 gereja, bayangin ya. Saudaraku, gereja banyak gak masalah, tapi ya penggigilan harus jalan terus ya. Jangan gereja banyak nanti berdoa biar gereja ini pecah yang satu, biar pindah ke gereja yang lain. Itu bukan pertumbuhan jiwa, tapi perpindahan jiwa ya. Sehingga membuat statistik kekristenan itu 0, sekian ya. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya akan bicara tentang pekabaran Injil, karena memang misi saya ingin bahwa anak-anak muda bukan hanya sekedar penikmat kebaktian, tetapi adalah pemberita kabar baik. Kapan waktunya kita memberitakan Injil? Kenapa kita harus memberitakan kabar baik? Karena saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pekabaran Injil ada sesuatu yang sangat penting dan urgent. Sangat penting dan urgent dan mendesak. Kenapa? Pekabaran itu sangat penting dan mendesak karena saudaraku, setiap kita bertemu dengan orang di sekeliling kita nggak tahu kapan orang itu akan meninggal, kapan orang itu akan mengalami kematian. Bahayanya jika orang itu mengalami kematian tapi belum pernah mendengar Injil. Saudaraku, saya mau tanya sama saudara, Yesus itu satu-satunya jalan atau salah satu jalan keselamatan? Ya, apa bedanya satu-satunya jalan dan salah satu jalan? Ya? Kalau salah satu? Iya. Kalau satu-satunya? Iya. Lagu Roma Irama bilang ini, banyak jalan menuju Roma, ya kan? Oke. Menuju Roma banyak jalan, menuju Dairi banyak jalan, menuju Toba banyak jalan, menuju Jakarta banyak jalan, tetapi menuju surga hanya satu jalan, yaitu melalui Yesus Kristus, tidak ada yang lain. Maka dari itu saudara, ketika kita sudah mengambil keputusan untuk mengikut Yesus, saudara katakan bahwa saya tidak peduli dengan yang lain, only Jesus, hanya Yesus satu-satunya penolong saya dan juru selamat saya. Mari kita buka Alkitab kita dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20. Oke, yang sudah mendapatkannya mari kita semua bangkit berdiri, kita akan baca bersama-sama Matius 28 ayat 19 dan 20. Oke, kita berdiri semuanya. Kita baca bersama-sama Matius 28 ayat 19 dan 20. 2, 3. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Silakan duduk. Berbahagialah orang yang membaca dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam.
Dan terlebih berbahagia lagi orang yang melakukan firman Tuhan siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang selalu menghasilkan buah pada musimnya. Saya mau tanya pada saudara, kita pada umumnya akan mengalami kematian, betul? Apakah ada yang mau hidup selamanya? Ya. Saya mau tanya, ini harus jujur ya. Kita nggak tahu kapan kita akan mati. Tapi saya mau tanya, cek dulu. Siapa yang yakin ketika engkau dipanggil Tuhan hari ini, yakin masuk surga, angkat tanganmu. Okay. Yes, puji Tuhan, hampir 50%, ya, hampir 50%. Saya beberapa hari ini keliling ke sekolah-sekolah dan selalu saya cek keselamatan dulu. Meskipun di daerah kantong Kristen saya selalu tanya. Yang saya sangat sedih, dari 100 orang hanya 10% yang sudah yakin diselamatkan. Dari 12 orang, hanya 2 orang yang yakin diselamatkan. Dari 170 orang, hanya 20 orang yang yakin diselamatkan. Dari 60 orang, hanya 20 orang juga yang yakin diselamatkan. Betapa pentingnya, perlunya, kenapa kita perlu terus memberitakan kabar baik. Karena tidak semua di kantong-kantong Kristen itu anak-anak mudanya, bahkan orang-orangnya yang sudah mengaku notabene Kristen, mereka sudah yakin diselamatkan. Ketika kita belum memiliki kepastian keselamatan, maka hidup kita, identitas diri kita belum jelas, maka hidup kekristenan kita itu gak akan bisa bertumbuh, apalagi berbuah. Sedangkan yang Tuhan mau dalam hidup kita, kekristenan kita bukan hanya sekedar bertumbuh, tapi harus berbuah. Saya mau jelaskan kepada saudara apa bedanya bertumbuh dan berbuah. Ya, bertumbuh dan berbuah. Bertumbuh itu misalnya kamu nanam pohon mangga. Pohon mangga itu bertumbuh. Ketika kamu menanam pohon mangga, kamu mengharapkan apa? Buah. Nah, ketika pohon itu tidak berbuah, sudah 10 tahun tidak berbuah, padahal seharusnya targetnya 3 tahun sudah berbuah. Apa yang kamu lakukan? Yes, ya, harus ditebang, dibuang, dijadikan kayu bakar karena nggak ada gunanya. Nah, kemudian berbuah. Apa artinya berbuah? Nah, ketika pohon mangga itu berbuah, siapa yang menikmati? Apakah ada buah mangga makan buah mangga? Apakah ada buah jeruk makan pohon jeruk? Atau buah jeruk makan jeruk, ada nggak? Jeruk makan jeruk ada? Nggak ada. Pasti ketika jeruk itu berbuah, pohon jeruk itu berbuah, dan jeruk itu dinikmati oleh siapa? Jadi bedanya apa? Kalau bertumbuh bisa menjulang tinggi. Kalau berbuah bisa ke samping kiri, bisa ke samping kanan, bisa ke depan, bisa sekelilingnya. Dan berbuah itu dinikmati oleh siapa? Oleh siapa? Pemiliknya. Kekenyangan karena pemiliknya terlalu banyak, ya, muntah nanti. Siapa yang nikmati? Orang lain yang menikmati. Jadi saudaraku, kekristenan itu bukan hanya untuk diri kita sendiri, hanya bertumbuh doang, rajin ke gereja, rajin melayani, mungkin di gereja, tapi tidak pernah berbuah dan bermanfaat buat orang lain. Saudaraku, pada waktu kita datang ke kuburan, ya, di kuburan biasanya ada tulisan apa? Tahun apa? Tahun lahir dan tahun mati. Di antara tahun lahir dan tahun mati ada apa? Ada tanda apa? Hah? Tanda salib kalau yang Kristen, ya kan? Kalau yang Kristen tidak ada tanda salib. Kalau yang Buddhis nggak ada tanda salib. Tapi yang paling penting ada tanda apa? Tanda strip kok. Nah, ya kan? Strip itu artinya apa? Jarak antara kelahiran dan kematian. Yang paling penting mana? Kelahiran atau kematian? Atau tanda strip? Hah? Tanda? Kenapa tanda strip? Karena tanda strip itu berbicara sejarah kehidupanmu. Tanda strip itu bicara apa yang kau lakukan selama engkau menjadi orang Kristen. Tanda strip itu berbicara apa karyamu di dalam dunia ini, untuk gereja ini, untuk masyarakat, dan untuk Indonesia, dan untuk keluargamu. Dan itu ditulis dalam itu yang disebut history maker. Engkau adalah pembuat sejarah. Terserah tanda strip itu kamu mau catat apa? Mau catat engkau orang baik, engkau orang jahat, atau engkau orang berhasil, atau untuk orang gagal. Terserah kamu yang mengisinya. Jadi yang mengisi tanda strip itu siapa, saudaraku? Tuhan atau saudara? Tuhan atau saudara? Ya? Saya sendiri, betul.
Saya sendiri, kalau Tuhan enak banget ya, kuliah, Tuhan yang kuliah, ya kan? Betul nggak? Terus jadi petani, Tuhan yang nanam kelapa sawit, yang nanam apa Tuhan. Kita mah duduk aja, biarin Tuhan semuanya lah ya. Nginjil juga Tuhan, terserah. Nah, apa gunanya ada kita, manusia, ya? Makanya yang menjadi pertanyaannya sekarang, bukan soal berapa lama kamu hidup di dunia ini, bukan berapa lama kamu hidup atau menjadi orang Kristen di dunia ini, tetapi yang menjadi persoalannya dan pertanyaan saya, apa yang kamu lakukan selama kamu menjadi orang Kristen? Apa yang kamu lakukan selama kamu menjadi anak Tuhan di dunia ini? Itu yang paling penting, bukan soal lahir atau soal mati. Karena Paulus sampai bingung, didesak oleh dua kepentingan antara kematian dan kelahiran dan kematian. Paulus katakan, kalau dia hidup itu harus memberi buah, artinya berfungsi, bermanfaat bagi orang-orang di sekeliling kita. Tapi kalau kita hidup memberi buah dan di dalam Kristus dan mati itu adalah sebuah keuntungan. Bayangin. Jadi Paulus katakan hidup atau mati itu sama-sama saja. Yang paling penting justru ketika hidup, kita harus hidup memberikan buah. Kapan kita waktunya memberi buah? Sejak kita berjumpa dengan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Saudara-saudara, kembali kepada Alkitabnya. Kenapa saya katakan? Saya keliling ke sekolah-sekolah di daerah kantong Kristen. Itu yang sangat menyedihkan. Ketika saya masuk ke satu sekolah, saya nangis. Saya sedih sekali. Inilah PR kita. Anak-anak muda jangan santai-santai. PR kita banyak adik-adik kita yang mereka nggak tahu imannya, nggak tahu kemana. Jadi tidak heran ketika mereka tidak terus diarahkan dan dari mentoring oleh kalian, mereka akan terjerumus dan mereka akhirnya meninggalkan Tuhan. Nggak heran, hanya tiba-tiba mereka meninggalkan Tuhannya, menikah dengan tidak yang seiman. Itu karena apa? Karena tidak ada pembimbingan dan tidak ada mentoring di dalam anak-anak selanjutnya, generasi selanjutnya. Kenapa? Karena kita sudah berada dalam comfort zone, zona nyaman, sudah enak, titik yang enak. Yang penting hidup saya sukses, hidup saya diberkati, saya kuliah lulus dengan cum laude, nggak perlu mikirin orang lain. Dan Tuhan tidak suka dengan itu. Kalau hidup kita untuk diri kita sendiri, buat apa kita jadi orang Kristen? Karena kekristenan bukan seperti itu. Kekristenan itu bukan bicara agama, tapi kekristenan itu bicara relationship, hubungan. Karena Tuhan Yesus tidak pernah bicara agama. Tuhan Yesus selalu bicara tentang apa? Kasih. Kasih. Mulai belajar kita. Berapa orang yang kalian sudah pernah beritakan Injil? Sampaikan Injil. Ada yang sudah pernah memberitakan Injil? Menyampaikan Injil kepada orang lain? Ada? Ada yang sudah pernah? Angkat tangan. Yes. Kalau Pak Pendeta nggak usah ditanya, pasti. Pasti Pak Pendeta udah, wah. Kalau nggak mungkin gerejanya penuh, ya kan? Nggak mungkin gereja dan jemaatnya. Makanya gereja yang tidak menginjil, dia akan sedang menuju kepada kematian, sedang menuju kepada kepunahan. Ya, kenapa? Negara-negara orang gereja-gereja orang menuju kepunahan? Karena mereka sudah dalam comfort zone, tidak ada pekabaran Injil, mereka adalah zona nyaman. Nah, meskipun kalian berada di kantong Kristen, tetap penginjilan jangan terus, jangan pernah berhenti. Kenapa? Karena semua orang itu butuh kasih Tuhan. Semua orang butuh keselamatan. Saya dulu bukan anak Tuhan. Saya itu dulu bukan orang Kristen. Umur 18 tahun saya percaya Yesus kelas 2 SMA. Karena saya dilahirkan di Jawa Tengah dari keluarga yang non Kristen. Tapi saudaraku, sejak saya jumpa dengan Yesus, kenapa saya pilih Yesus? Karena apa? Yesus satu-satunya jalan keselamatan, tidak ada yang lain. Dan sejak saat itu saya menyerahkan hidup saya kepada Tuhan. Saya nggak mau menggantikan dengan yang lain karena saya tahu bahwa Dia adalah satu-satunya. Sehingga kenapa saya harus beritakan ini kepada semua orang? Karena pemberitaan Injil itu sesuatu yang urgent dan mendesak dan penting. Karena pentingnya sampai Yesus 4 kali di dalam Injil bicara tentang apa? Tentang pekabaran Injil. Saudaraku, begitu pentingnya Yesus pada waktu mau naik ke sorga. Ada satu perintah ya di dalam Matius 28 ini, itu perintah yang disebut amanat agung. Amanat agung itu berarti satu perintah dari orang yang maha agung, pribadi yang maha agung, yaitu Yesus. Pada waktu Yesus mau naik surga, Dia perintahkan kepada murid-muridnya. Di ayat 18, Yesus memberkati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, go, jadikanlah semua bangsa muridku,
dan baptislah. Jadikanlah, pergilah. Berarti kalau kita penginjilan, berarti harus ada move, ada kegerakan, ada bergerak. Bukan berarti stay di tempat. Pergilah. Kata pergilah itu berarti ada tindakan untuk pergi. Ya, untuk pergi apa? Bertemu dengan people, dengan orang-orang yang belum kenal Tuhan Yesus Kristus. Kenapa saya katakan penting dan mendesak? Karena kita nggak tahu. Ketika kita ketemu dengan orang itu kematiannya kapan kita nggak tahu. Apalagi kita berteman dengan orang-orang mungkin yang sudah lama, teman kuliahmu, teman kerjamu. Nah, jangan sampai ketika kita sudah berteman dengan temanmu sudah bertahun-tahun, tetapi engkau tidak pernah memberitakan kabar baik. Ada satu cerita. Dia berteman baik ya. Ada 2 anak gadis, dia berteman baik. Baik banget pokoknya. Wah baik. Wah pokoknya luar biasa. Ibaratnya itu pertemanan sejati. Tapi yang satu percaya Yesus, yang satu tidak. Nah, yang tidak percaya Yesus sekali waktu dipanggil Tuhan, tiba-tiba dalam mimpinya ceritanya yang Kristen ini terima surat dari neraka. Surat itu berkata, dari tulisan orang yang masuk neraka itu yang teman baiknya, dia katakan, kamu adalah orang yang paling jahat di dunia ini. Kamu adalah orang yang paling jahat. Saya kira kamu adalah orang yang baik buat saya. Ternyata saya sudah bertahun-tahun berteman dengan kamu. Kamu tidak pernah memberitahukan kepada saya bahwa ada jalan kebenaran yang menuju kepada surga. Dan kamu tidak pernah beritahu kepada saya. Dan kamu saat ini bertanggung jawab atas kematian saya, di mana saya sekarang sudah berada di dalam neraka. Jadi tanggung jawab siapa? Ketika kita berteman, terus teman-teman kita belum mengenal Tuhan, tanggung jawab siapa saudara? Tanggung jawab siapa? Tanggung jawab saya, tanggung jawab saudara. Dan siapa yang berhak, yang punya kewajiban memberitakan Injil? Apakah hanya Bapak Pendeta Elia? Apakah hanya orang-orang yang bersekolah teologi? Atau hanya orang-orang yang ditabiskan jadi majelis atau jadi pendeta? Siapa yang punya kewajiban itu? Yang punya kewajiban itu adalah semua orang percaya. Semua orang percaya termasuk saya dan saudara. Dari kapan kita memberitakan Injil? Dari kapan kita memberitakan kabar baik? Oh, nanti kalau saya sudah usia 50 tahun atau 60 tahun. Dari kapan kita memberitakan Injil? Sejak kita berjumpa dengan Kristus secara pribadi dan mengenal Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Penting dan mendesak. Kenapa? Karena kematian seseorang kita nggak tahu kapan waktunya. Orang tua saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, saya minta kepada Tuhan, orang tua saya, khususnya ayah saya, sebelum dipanggil Tuhan, saya rindu dia mengenal Yesus. Pada waktu tahun 2021, pada waktu COVID, tiba-tiba keluarga saya telepon, saya harus pulang ke Gombong, jaraknya 8 jam dari kota Sukabumi, dan pulang hanya untuk berdoa buat ayah saya. Ketika ayah saya doakan, akhirnya dia terima Tuhan Yesus Kristus. Ketika ayah saya terima Tuhan Yesus Kristus, ayah saya sakit. Bulan Juli saya doakan, dan bulan Juli dia dipanggil Tuhan. Saya sudah memberitakan kabar baik kepada ayah saya. Tapi saya minta sama Tuhan, kalau ayah saya mau meninggal, pokoknya kenal Tuhan Yesus. Karena saya tidak mau ayah saya itu binasa. Saya mau ayah saya mengenal Tuhan. Karena saya nggak mau saya di surga, ayah saya di neraka. Tuhan mendengar doa saya. Ibu saya, waktu saya 23 tahun, saya berdoa buat ibu saya. Pada waktu ibu saya tiba-tiba jatuh dari tempat tidur, saya berdoa buat ibu saya. Saya waktu lagi bekerja, pelayanan dan bekerja, karena saya satu pelayanan, saya bekerja di terjun di marketplace. Saudaraku, saya berdoa. Udah sejak saya jumpa Yesus, saya doakan keluarga saya supaya mereka berjumpa dengan Yesus.
Dan ibu saya tiba-tiba sakit pada waktu saya pelayanan di kota Sukabumi, dan saya bagaimana mau pulang karena saya terikat dengan pekerjaan. Tapi yang luar biasanya cara Tuhan apa? Tiba-tiba bos saya beli ruko di kota saya, bayangin. Di kota di mana asal tinggal saya. Saya suruh ngurusin. Jadi setiap bulan saya pulang dengan biaya ditanggung oleh bos saya. Ternyata Tuhan punya tujuan lain, saudara. Jadi saya pulang ke rumah tiap bulan. Dan ibu saya, dia patah tulangnya, retak karena jatuh. Saya doakan. Terus ibu saya akhirnya sembuh. Dia bilang, aku mau ikut Yesus. Aku mau ikut Yesus. Tuhan, thank you. Itu adalah harta yang termahal buat saya. Bukan karena saya memiliki, ibu saya nanti kasih warisan saya banyak, no. Saya punya mobil mewah, rumah mewah, no. Kalau itu aku punya, itu bonus, tapi itu bukan satu-satunya tujuan hidup saya. Tujuan hidup saya adalah ingin memberitakan kabar baik supaya semua orang itu bertemu dengan Yesus Kristus. Umur 99 ibu saya dipanggil Tuhan. Baru tahun 2023 dipanggil Tuhan. Ayah saya dipanggil Tuhan 2021 umur 104. Luar biasa. Dan keluarga saya tinggal 2 yang belum mengenal Tuhan. Mereka berada di Papua. Tapi saudaraku, tadi malam saya kaget. Saya kaget ditelepon oleh teman saya. Teman saya sudah 30 tahun dengan tidak jumpa dengan saya, tiba-tiba menemukan saya di Facebook. Dia chat saya kaget, ini siapa? Ternyata teman saya kenapa menghilang? Dia itu mengalami baptisan api. Pada waktu itu sejak kerusuhan Ambon, teman saya buka gereja besar di sana, dan ternyata dia ditangkap oleh golongan yang tidak bertanggung jawab itu, dan dia dianiaya dan suaminya ditangkap, dan suaminya akhirnya sampai hari ini tidak pernah bertemu dengan istrinya. Dan saudaraku, teman saya dia katakan begini, dia bilang, kalau memang Tuhan saya itu hidup, tidak ada satu orang pun yang berani menyentuh saya. Dia kata, akhirnya orang-orang yang ingin membakar dia tidak menyentuh dia sekalipun. Dan akhirnya dia akhirnya naik kayu, saudaraku. Getek, tahu getek? Bayangin, dari Ambon ke Surabaya naik getek. Saudara bisa bayangkan? Naik kapal peli yang besar aja udah gelombangnya minta ampun. Tapi kalau Tuhan belum bilang kau sudah selesai tugasmu, gak akan diambil, saudaraku. Maka jangan pernah takut dengan kematian. Kenapa? Karena Tuhan masih punya planning buat ibu dan teman saya. Pada waktu itu dia naik bukan kapal yang bagus, tapi naik getek, dan dia tiba di Surabaya. Dan ketika dia tiba di Surabaya beberapa tahun, dia akhirnya Tuhan utus ke Papua. Dan saya kaget, padahal saya sedang berdoa untuk Papua. Saya rindu untuk pergi ke sana. Tapi saya tidak tahu harus bagaimana. Tadi malam dia telepon kurang lebih setengah jam. Dan dia berkata, kapan kamu kesini? Kita akan jangkau Papua. Dan dia diberikan penglihatan oleh Tuhan. Satu dataran yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, yaitu Papua. Saudaraku, dia adalah gerbang Indonesia Timur. Yang memang benar-benar sekarang ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab ingin merusak Papua. Tapi ada anak-anak Tuhan yang berdiri untuk Papua. Amin. Haleluya. Nah, di sana banyak jiwa-jiwa yang membutuhkan keselamatan. Bahkan saya pernah melihat ada satu keluarga, dia berdoa sama Tuhan, dimohon doanya, karena gak ada gereja yang bagus. Dia berdoa di pohon karena di pedalaman. Berdoa untuk Papua, untuk jiwa-jiwa, dia menangis. Kenapa? Karena Papua butuh Tuhan, meskipun itu daerah kantong Kristen. Tahu sendiri, kalau kantong Kristen, kebanyakan Kristennya Kristen KTP. Betul atau betul? Betul. Tapi di sini tidak. Namanya juga Gereja Kemenangan Iman Indonesia. Berarti kau sudah menang. Bahkan Alkitab berkata, engkau lebih dari pemenang. Saudara mengerti gak apa arti lebih dari pemenang? Saudara pernah dengar cerita Jonathan Christie? Ya,
Jonathan Christie pernah jadi juara All England ya. All England dia tahu dapat hadiah banyak ya, uang miliaran, dan uangnya banyak dipersembahkan untuk waktu itu bantu bencana alam yang ada di Lombok ya, yang di Lombok. Itu luar biasa saudaraku. Waktu bulan Juni saya liburan pergi ke Lombok bersama anak saya dan anak rohani saya, jadi 4 orang. Saya bulan Juni pokoknya saya snorkeling di sana, pokoknya nikmati liburan di sana selama kurang lebih 1 minggu di Lombok. Sampai saya bawa tukang yang fotografer, karena pakai tour, saudaraku, sampai foto-foto saya yang snorkeling dan lain sebagainya di Lombok itu belum sempat dikirim, udah terkena gempa bumi. Karena sebulan kemudian saya dari Lombok terjadi gempa bumi, saudara. Akhirnya foto-foto saya udah nggak bisa dikirim karena kameranya hancur. Kameranya hancur oleh fotografernya, nggak dikirim baik ya. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Jonathan Christie, dia adalah seorang pemenang bulu tangkis All England, juara, saudaraku. Apa yang dilakukan oleh Jonathan Christie supaya menjadi juara? Pasti dia disiplin, latihan, ya kan? Kadang-kadang jatuh, babak belur, betul nggak? Ya. Terus pola makan diatur nggak? Oh, nggak boleh sembarangan makan gorengan, nggak seperti kita, ada gorengan di pinggir jalan beli, ya kan, betul nggak? Dia enggak, karena takut apa? Perutnya buncit, ya kan? Takut perutnya buncit. Kita makan gorengan malam-malam, makan malam-malam, ya udah menimbun karbohidrat. Akhirnya tahu-tahu udah buncit. Nggak heran sekarang banyak bapak-bapak yang perutnya semakin maju ke depan, udah kayak ibu hamil, betul nggak? Nah, kenapa? Karena orang Indonesia itu malam-malam makan gorengan, mau tidur makan gorengan, mau tidur makan nasi ya. Indonesia udah makan mie plus nasi lagi. Mie udah karbohidrat, ditambah lagi nasi, jadi karbohidrat lebih lagi. Jadi nggak heran ya, banyak orang-orang yang ini ya, yang bertumbuhnya bukan ke kiri tapi ke depan, saudaraku. Nah, Jonathan Christie akhirnya juara. Siapa pemenangnya? Jonathan Christie. Tapi yang nama harum siapa? Indonesia. Yang nyanyi apa? Dinyanyikan lagunya Jonathan Christie atau lagu Indonesia Raya? Indonesia Raya. Nggak nyanyikan hiduplah Jonathan Christie selamanya, enggak kan? Tapi nyanyi lagu Indonesia Raya. Jonathan Christie yang berjuang, yang babak belur, yang di latihan tiap hari, dia adalah pemenang. Indonesia tidak pernah berjuang, Indonesia hanya support. Indonesia tidak pernah babak belur. Tapi yang punya nama harum siapa? Yang dinyanyikan lagu apa? Indonesia Raya. Yang dikibarkan benderanya siapa? Indonesia Raya. Jonathan Christie adalah pemenang. Indonesia Raya adalah lebih dari pemenang. Nah, yang mati di kayu salib siapa? Yang ditumbak lambungnya siapa? Yang dicambuk siapa? Iya. Siapa yang berbuat dosa? Saya, saudara. Nah, Yesus yang berjuang, Yesus yang mati di kayu salib, Yesus yang menderita, dia adalah pemenang. Terus yang menikmati kemenangan siapa? Siapa yang lebih dari pemenang? Yes, kita lebih dari pemenang. Masih keterlaluan kalau engkau lebih dari pemenang. Engkau tidak pernah mempromosikan Yesus kepada semua suku bangsa, padahal dia sudah memberikan segalanya untuk saya dan saudara. Dia sudah berikan nyawanya buat saya dan saudara. Yesus pemenang, tapi saya dan saudara lebih dari pemenang. Amin. Yes, kita lebih dari pemenang. Kenapa? Karena Yesus yang berjuang, kita yang menikmati kemenangan. Saya mau tanya, berapa persen penderitaan yang Yesus alami dan pernah engkau alami? Dicambuk pernah? Ditusuk lambungnya pernah? Diludahi karena nama Yesus pernah? Ya? Diputus pacar pernah? Tapi Yesus gak punya pacar. Itu bukan penderitaan, itu menderita lu. Ya? Iya. Banyak anak-anak muda sekarang diputus pacar, galau, stres, bunuh diri, loncat dari jembatan.
Bahkan dikatakan waktu pria yang di Cina bilang, wah, dia adalah pria yang paling setia sedunia. Kalau saya dari tempat ini berkata, dia adalah pria yang paling bodoh. Coba kalau pacarannya kalau gadis GKKI, Dairi, pasti dia gak akan loncat bunuh diri. Pasti dia dibawa gereja dulu, betul gak? Kalau orang yang mengenal Tuhan dengan benar gak mungkin loncat dari jembatan. Karena apa, saudaraku? Ketika putus satu, tumbuh. Iya, gitu aja kok repot ya kan? Betul nggak? Kalau diputus, hai cewek-cewek yang cantik, kalau diputus sama kekasihmu, jangan galau, jangan stres. Masih banyak cowok-cowok yang ganteng ngantri sama kamu. Amin? Yes. Hai cowok-cowok yang diputus sama pacarmu, cewekmu, jangan galau, jangan stres. Masih banyak cewek-cewek gadis cantik yang menunggu kamu dan ngantri. Yes. Hitam-hitam kereta api, walaupun hitam banyak yang ngantri. Ya. Hitam-hitam buah manggis. Halo cewek-cewek yang hitam buah manggis, walaupun hitam tapi dalamnya manis. Ya, betul. Makanya kalau diputus pacar, kamu bilang aja, buanglah mantan pada. Berarti dia bukan yang terbaik untuk kamu. Amin. Dia bukan yang terbaik. Cari lagi. Ampun deh. Cuma bingung sama anak muda banyak diputus pacar galau. Makanya saya mau bilang sama saudara, gadis-gadis di sini, kamu itu mahal harganya. Tuhan itu tebus kamu, bayar kamu bukan dengan emas dan perak dan bukan dengan barang yang fana, tapi dengan darah Kristus yang terlalu mahal. Jadi makanya jangan jadi obral murahan. Tahu nggak, cowok-cowok itu kalau sudah menikmati tubuhmu, engkau bisa ditinggal pergi. Pikir 1000 kali. Kalau cowok kamu macam-macam sudah mulai raba-raba, takin dalam nama Yesus, iblis sudah mulai masuk. Begitu juga sebenarnya cowok-cowok ganteng. Jagalah kekudusan. Kalau sudah terlanjur, ya bertobatlah. Ya. Tapi gak kuku, bertobatlah. Ada penguasaan diri dari Tuhan. Semua orang juga bisa jatuh ke dalam dosa seks. Pendeta yang terkenal pun bisa jatuh dalam dosa seks. Bahkan opa-opa yang sudah jadi pendeta pun bisa jatuh dalam dosa seks. Satu cara untuk menghindar dari dosa seks apa? Kamu pacarannya jangan di tempat yang gelap. Satu. Kemudian jangan suka bawa pacarmu ke kamar. Mengerti? Ingat, perempuan dan laki-laki normal pasti 2 orang berkumpul, laki-laki normal dan wanita, maka iblis hadir. Cara menghindari dosa seks apa? Ingat, Yusuf pada waktu digoda oleh istri Potifar, dia masuk kamar, dia diambil jubahnya. Yusuf lari atau diam? Yusuf normal enggak? Normal. Kalau Yusuf diam terus, tergoda enggak? Jadi jalan keluarnya apa? Lari. Tapi beda dengan zaman sekarang, nyari bukan lari. Ada ini. Pertama berdoa, Tuhan jauhkanlah dari pencobaan. Ya, satu. Tuhan jauhkanlah dari pencobaan. Udah ketiga kalinya, Tuhan biarlah kehendak-Mu saja yang jadi. Dosa, larilah, karena nggak ada satupun yang kebal terhadap dosa seks. Betul? Yes? Betul. Ya, kalau yang sudah pernah melakukan ya, nanti konseling sama Pak Gembala, biar dipulihin dan jangan ketagihan lagi. Nanti tunggu waktunya sudah. Teng 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 teng, ya kan? Teng 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 teng, ya kan? Ya, tinggal tunggu itu, sabar ya, sabar. Aduh, kalau kamu menikmati ya pernikahan dan sebelum nikah kok engkau belum pernah melakukan hubungan seks, wah pernikahan itu sungguh berharga luar biasa, yang dinanti-nantikan. Tapi kalau kamu sudah pernah menikmati, nggak ada asiknya, sama aja, ya kan? Tapi saya percaya pemuda di gereja ini tidak ada yang melakukan itu. Maksudnya tidak ada yang ngaku atau? Oke, saudaraku, lanjut. Kenapa kita perlu memberitakan Injil?
Yang pertama tadi, pemberitaan Injil adalah satu pemberitaan yang sangat penting dan urgent dan besar karena kita tidak tahu kapan manusia mati. Kedua, karena manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Manusia sudah jatuh dalam dosa. Alkitab berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi dosa itulah yang memisahkan hubungan Tuhan dengan manusia. Saya meminta contohlah 3 pemuda yang ganteng-ganteng nih. Ayo 3 yang maju yang berani aja. 3. Oke, ya 3. Berhadapan. Oke. Kamu kok lemes amat sih? Ya, duduk. Duduk aja, jangan jongkok. Ya, sit down. Ini manusia, ini Tuhan. Dia mau datang ke Tuhan, tapi ada dosa itu yang memisahkan manusia dengan Tuhan. Ini contoh, ya kan? Dosa itu yang memisahkan manusia dengan Tuhan. Gimana caranya biar dosa ini hanya lepas? Ya, caranya gimana? Nah. Nih, kalau baju kamu kotor, cara kamu kotor, dicuci pakai apa? Ya, deterjen kan? Betul? Ya. Tapi kalau hati kamu kotor, cucinya pakai apa? Minum deterjen? Pakai apa cucinya? Ya, kayak memang manusia semua berdosa. Kalau dosa itu nggak diselesaikan, upah dosa adalah kapan lagi aku pegang kepalanya ya? Kalau dosa itu diselesaikan, upah dosa adalah maut. Tapi engkau jangan khawatir, karena rancangan Tuhan buat kita adalah rancangan yang indah. Bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan yang indah bahwa Dia menghendaki semua orang diselamatkan. Amen. Upah dosa maut, tetapi kasih karunia Allah adalah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Makanya Tuhan jauh-jauh dari surga karena Dia cinta kamu, cinta saya, cinta you, dan cinta kita semua. Dia mau bayar dosa, tebus dosa kita, padahal kita yang berbuat dosa, tapi Dia mau mati untuk menanggung dosa kita. Hati kita yang kotor tidak bisa dicuci dengan deterjen, hanya bisa dicuci oleh kematian Yesus Kristus. Coba kamu tidur, ibaratnya mati. Kamu jadi Yesus kan? Kok miring sih? Jembatan kamu. Nah, oke. Sekali-kali lah, kan belum ditusuk kan? Rambutnya cuma suruh tidur ya, paling kotor bajunya. Karena aku beli rinso. Nah, ini Yesus mati dari sekali. Dosa itu ditanggung sama Dia. Tadi nggak bisa datang nih, kamu nggak bisa datang ke Dia. Tapi sekarang Yesus mati, dosanya sudah dibayar lunas, cash and carry. Nggak dicicil seperti rumahku, cicil kan? Dan seperti motormu masih cicilan, ya? Ada yang cicil motor? Ada yang cicil rumah? Tapi Yesus tebus kamu nggak dicicil, saudaraku, dibayar tunai, cash and carry. Kamu tidak di kredit, saudaraku, nggak di kredit, nggak di kredit, tunai, lunas, ya. Nah, Dia mati. Oke, kasihan teman-teman. Oke, tepuk tangan buat teman-teman kita. Ya, kalau kita sampai di sini, yes, ya. Jadi keselamatan kita itu bukan karena hasil perbuatan kita, usaha kita atau pekerjaan kita, tapi pemberian Allah. Alkitab berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, itu bukan hasil pekerjaanmu, tetapi karena pemberian Allah. Manusia sudah jatuh dalam dosa, karena Tuhan cinta kita, Dia mengasihi kita. Alkitab berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan Anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Begitu besar kasihnya Tuhan kepada saya dan saudara. Dia rela mati supaya kamu bisa beroleh hidup yang kekal. Kamu yang jahat, kamu yang berbohong, kamu yang penipu, kamu yang bermusuhan, tetapi Tuhan mau tanggung semua dosa-dosamu. Itulah yang disebut kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah adalah satu pemberian dari Tuhan
kepada pribadi yang sebenarnya pribadi itu tidak layak untuk menerimanya itu. Kita nggak layak orang berdosa masuk surga, tapi karena Yesus Kristus kita layak masuk surga. Amin. Itu berita yang paling penting. Maka itu Paulus berkata, dia katakan sebab yang sangat penting telah kusampaikan, yaitu apa yang telah ku terima sendiri, yaitu bahwa Kristus mati karena dosa-dosa kita dan dia dikuburkan dan pada hari ketiga dia bangkit. Paulus di dalam 1 Korintus 15 ayat 3 sampai berkata seperti itu karena begitu pentingnya berita tentang kematian Yesus. Good news, kabar baik, yaitu Yesus mati buat orang-orang yang berdosa. Inti Injil. Injil itu semua dirangkum dari good news itu dari 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 4. Kamu misalkan pergi ngomong sana sini, tapi kalau Injil berita kematian, kebangkitan Yesus karena dosa-dosa kita nggak disampaikan, berarti kamu belum menginjil. Maka dari itu pentingnya kenapa penginjilan? Karena manusia jatuh di dalam dosa. Karena begitu pentingnya sampai Yesus itu ikut bertanggung jawab atas pekabaran Injil. Kamu tidak dibiarkan sendirian. Kamu itu diibaratkan seperti domba yang diutus ke tengah serigala. Serigala buas atau jinak? Buas. Kalau kamu memberitakan Injil, kemudian kamu mengalami tantangan, berarti Injil sedang bekerja. Kalau kekristenanmu tidak pernah mengalami tantangan, tidak ada konflik dengan dunia luar, berarti Injil mungkin sementara belum bekerja. Karena apa? Kita itu diutus seperti domba di tengah-tengah serigala. Serigala ada di mana? Di luar atau dalam gereja? Di luar. Kalau domba di mana? Kalau serigala berbulu domba di mana? Hah? Serigala berbulu domba di mana? Di mana? Kalau istilah domba itu untuk siapa? Untuk orang luar atau untuk kita? Ya, jadi serigala berbulu domba ada di mana? Ada di gereja. Mau tahu ciri-ciri orang serigala berbulu domba? Wih, Pak Pendeta keren banget ya. Wih, aduh Pak Pendeta aku itu top markotop, gak ada yang lain Pak Pendeta. Makanya aku ke gereja sini gak ada yang lain. Udah kan di depan pendeta. Beres itu pergi lagi kayaknya. Tahu nggak? Aku itu paling gak suka sama pendeta kita. Tahu nggak? Nah itu nyebelin banget. Padahal di depan Pak Eliel, waduh, memuji dan menyanjung. Di luar dia nusuk. Jadi kalau serigala berbulu serigala, nerekamnya dari belakang atau dari depan? Lebih bahaya mana? Serigala berbulu domba atau serigala berbulu serigala? Hah? Iya. Karena serigala berbulu domba kadang-kadang bareng sama kita, tidur sama kita, satu camping sama kita, satu tim musik sama kita, pelayanan sama kita, ya. Tiba-tiba dia nusuk dari mana? Kalau ditusuk dari belakang sakit nggak? Sakitnya di mana? Kalau serigala berbulu serigala dia buas, kita tahu, kita harus berjaga-jaga. Dia ada serigala berbulu serigala. Tapi kalau serigala berbulu domba kita tidak tahu, karena dia orang yang dekat dengan kita. Jadi gak heran, kamu misalkan punya teman dekat, pacaran, ya kan? Punya teman dekat juga, teman baik. Pas kamu pergi, dia selingkuh dengan pacar teman dekat kamu, itu udah gak heran lagi. Itu namanya serigala berbulu domba. Ada anak rohani saya 2. Ada 2 laki-laki yang playboy, sak 2 kampak. Jadi ganti-ganti pacar terus. Saya bilang, kamu itu ganti-ganti pacar terus. Iya Pi, mumpung masih muda katanya. Kurang asem lo ya. Makanya aku gak kenalin sama kalian. Nah. Jadi kalau dia yang satu kenalan sama cewek, ya, dia gak mau kenalin sama adiknya. Pi, jangan kenalin sama ini ya Pi. Nanti dia pas aku lagi ke toilet, pasti nanti dia jelek-jelekin saya. Kemudian dia, cewek itu pasti dia sukanya sama dia, bukan saya katanya. Enggak. Jadi kalau dia kenal sama, Pi, saya tunjukin di ceweknya ya. Pak, jangan dikenali sama ini ya, sama adik aku ya Pi katanya. Iya nggak akan lah. Jadi dia takut banget adik yang merebut. Adik yang merebut. Ya, saya bilang, udah aku yang kesel. Ya itu banyak serigala berbulu domba. Baik di depan, di luar ngomongin kita, ngejelekin kita. Tapi kalau kita dijelek-jelekin, diomongin sama orang lain, kita nggak usah stres, nggak usah pusing, karena itu mulut-mulut dia. Nggak usah kita cari siapa yang ngomongin saya, ya, siapa yang ngomongin saya jelek,
Ya memang kamu jelek diomongin. Kalau diomongin ganteng, berarti fitnah dong. Biarin aja orang ngomongin kita. Kenapa kita diomongin? Karena kita selebritisnya Tuhan. Kalau nggak famous mana diomongin, betul nggak? Coba kalau kamu ngurung di kamar terus, ada yang ngomongin nggak? Nggak ada. Jadi kalau ada kita, bukan soal benar atau salah, tapi soal respon. Orang mau ngomongin kita tentang apa, terserah loh. Yang penting kita fokus pada perkataan Yesus, karena hidup kita tidak ditentukan oleh perkataan orang-orang di sekeliling kita, tapi hidup kita ditentukan oleh perkataan Allah. Harus fokus, konsentrasi, goal, fokus pada goal dan tujuan kita. Untuk apa kita menjadi orang Kristen, untuk apa kita melayani Tuhan, untuk apa kita di gereja ini, kita tahu tujuan kita. Agar kita tetap punya prinsip hidup yang benar di hadapan Tuhan. Jangan seperti orang tua dan anak yang naik kuda, yang punya kuda. Satu ketika orang tua itu sama anak jalan sama kuda, anaknya naik di atas kuda. Dituntunlah sama orang tuanya jalan. Bapaknya, terus ada yang ngomongin, dasar bapak kurang ajar, gak tahu diri, gak tahu belas kasihan. Anak kurang ajar, masa bapaknya disuruh jalan, anaknya naik kuda. Kedengaranlah sama orang tuanya, nak kamu turun, aku yang naik. Setelah naik, memang orang tua gak tahu diri, masa anak disuruh jalan. Kedengaran lagi, nak apa? Bapak turun, hanya bapak turun. Hanya dua-duanya naik kuda. Memang itu bapak dan anak tidak tahu pri kebinatangan katanya. Masa dua-duanya naik, binatangan juga ada nyawa. Pasti dia sakit, dia pegel. Masa dua orang naik dua-duanya? Akhirnya dua-duanya turun. Saking keselnya dia angkat kudanya. Oh, dia berarti orang gila itu anak sama bapak. Kenapa kudanya diangkat? Nah, saya kata begitulah orang yang kita punya prinsip hidup. Ya, makanya kita sebagai anak Tuhan harus fokus pada goal dan tujuan kita, agar kita nggak pusing dengan omongan orang lain. Omongan orang lain itu hak mereka. Kita nggak berhak untuk nyumpel. Betul nggak? Kamu sumpel mulutnya, nanti ada orang lain yang ngomongin kamu juga. Yang berhak nyumpel mulutnya adalah Tuhan sendiri, ya kan? Betul nggak? Kalau dia ngomongin kamu, ya udah masuk. Biar ada yang suka, kamu nggak tahu nggak diomongin sama si dia loh, kamu gini-gini. Biarin aja, dan gue pikirin. Kan nggak mempengaruhi keselamatan kamu kan? Gitu aja kok repot. Betul nggak? Punya prinsip hidup kita. Yang penting kita berkenan di hadapan Tuhan, fokus pada goal kita. Kebenaran firman Tuhan adalah dasar segala sesuatu yang agar kita mampu untuk bertahan di tengah-tengah badai. Oke. Dia bertanggung jawab atas pekabaran Injil. Apa buktinya? Dia katakan, ketahuilah, aku akan menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Memang pemberitaan Injil itu ada potensi bahaya, karena kita seperti domba diutus ke tengah serigala. Tetapi Tuhan tidak membiarkan kamu sendirian. Maka itu Tuhan berkata, aku akan menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Artinya bahwa penyertaan Tuhan itu bukan saat pada waktu dia hidup, tapi pada waktu dia mati, dia naik ke surga, dan saat dia hidup bersama dengan kita, dia menyertai kita. Allah kita adalah Allah Immanuel, Allah yang menyertai saya dan saudara. Jadi kemanapun kamu pergi, meskipun ada potensi bahaya, ada musuh, dan Tuhan tidak akan biarkan kamu sendirian. Amen. Daud berkata, sekalipun aku berada di dalam lembah kelam, aku tidak takut bahaya. Karena apa? Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Artinya apa? Tongkat itu bicara tentang apa? Tongkat itu biasanya ada melengkung ya. Nah itu ibarat kalau gembala menggembalakan domba dan domba itu jatuh ke jurang, biasanya ada talinya. Tongkat itu diangkat untuk mengangkat tali domba itu. Dan gada itu bicara apa? Gada itu bicara satu peralatan untuk menggempur musuh. Ketika ada singa yang akan menerkam domba itu, dan gada itu akan dipukulkan oleh Daud kepada singa itu. Nah Tuhan itu seperti itu. Kita dombanya. Ketika kita jatuh, dia angkat kita, dan kita tidak akan tergeletak. Dan ketika ada musuh, Tuhan punya gada untuk menghancurkan musuh kita. Amin. Maka itu jangan takut memberitakan Injil, karena Roh Kudus menyertai kita sampai kesudahan zaman. Sehingga kita, pemberitaan Injil kita itu ada potensi untuk
berhasil karena ada Roh Kudus yang menyertai kita. Dan tugasmu memberitakan, yang memberikan pertobatan bukan saya dan saudara, tapi Roh Kudus yang memberikan pertobatan untuk menutup khotbah saya. Pada waktu saya pelayan di Surabaya, saya suka penginjilan kepada orang-orang tukang sapu jalanan. Saya waktu itu menginjilin orang di pinggir jalan yang sedang nyapu. Saya tidak tahu, ternyata firman Tuhan yang saya tabur kepada dia tidak sia-sia. Tiba-tiba 2 tahun kemudian saya kembali ke sekolah Alkitab dan saya terima kartu Natal. Saya kaget. Saya tanya kepada gereja tersebut, ini kartu Natal dari siapa? Saya nggak kenal orang ini. Terus dia bilang apa? Itu adalah kartu Natal dari tukang sapu yang Kak Yer pernah beritakan Injil. Dan dia sekarang berjemaat di gereja yang Kak Yer pernah pelayanan. Bayangin, 2 tahun berlalu, firman Tuhan saya sampaikan tentang Injil, dan akhirnya bertumbuh, dan dia bertobat dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Satu jiwa itu sangat berharga di hadapan Tuhan. Terbukti pada waktu Yesus diperhadapkan satu orang gila dengan 2000 ekor babi. Saya mau tanya nih sama orang Batak nih, kalau saudara diperhadapkan 2000 ekor babi sama orang gila, pilih mana? Hah? Jujur aja pilih mana? Kalau saya pilih 2000 ekor babi karena saya masih mata duitan. 2000 ekor babi dijual di Sumatera, 1 kilo masih utuh, berapa? 40.000 atau 50.000? Kali 100 kilo 1 ekor babi udah 5 juta, betul nggak? Kali 2000, 10 miliar, ya kan? 10 miliar, kamu bisa beli mobil mewah, rumah mewah. Masa ditukar dengan satu orang gila yang nyebelin? Betul nggak? Jujur kita normal ya. Memang Yesus itu nggak normal. Kenapa saya bilang Yesus itu nggak normal? Bayangin, yang berbuat salah kita, dia mau mati buat kita. Masa dia bilang juga karena nggak normalnya, hei, berkatilah musuhmu. Normalnya apa musuh itu? Didoakan atau diberkati atau diganyang sama kita? Normalnya. Terus dia bilang gini lagi, kalau kamu ditambah pipi kiri berikan. Kalau kamu ditambah pipi kiri, apa? Diberikan pipi kanan juga. Normalnya apa? Kasih, bukan lagi ya kan? Itu normalnya. Yaitu Yesus, ajaran Yesus itu. Tapi kita harus bisa seperti itu. Musuh didoakan, diberkati. Karena Yesus, lihat pada waktu mati dan jatuh salib, sebelum meninggal dia katakan, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Baik, udah ditusuk lambungnya sama kotor hidung sampai mati, masih dia bisa mengampuni. Ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Ya kalian baru sakit hati sedikit sudah nangisnya minta ampun, sampai kita nggak mau ngampuni. Bisa lakukan seperti Yesus? Amin. Amin ya, generasi muda harus bisa ya, jangan takut karena pasti Yesus bersamamu untuk selama-lamanya. Amin. Karena saya percaya ada potensi untuk berhasil dan jangan takut. Nah, firman Tuhan yang ditaburkan itu dia akan sia-sia. Satu jiwa sangat berharga. Yesus pilih orang gila di Gerasa daripada 2000 ekor babi, karena satu jiwa sangat berharga. Makanya itu kenapa saudaraku, pemberitaan Injil itu tidak akan pernah orang yang berkata kekurangan. Tuhan selalu cukupkan, mau pergi kemana Tuhan cukupkan. Kenapa? Karena Tuhan bertanggung jawab atas pemberitaan Injil itu. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Saudara kita semua berdiri, bangkit serukan nama Yesus. Oke, mari kita tim worship, kita nyanyikan pujian bareng-bareng. Bangkit serukan nama Yesus. Kita buat
segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Jesus, we worship you. Haleluya. Segala pujian syukur bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Jikalau ada saudara yang rindu, didoakan. Mungkin saat ini seringkali kau takut untuk memberitakan kabar baik. Waktunya generasi muda untuk bangkit. Mungkin kau saat ini mulai tertidur dengan zona nyaman yang ingin dipulihkan dan dimulai kebangkitan rohani hari ini. Saya mau berdoa buat saudara. Siapa yang mau didoakan, silakan angkat tanganmu. Yang mau berdoa mengenai pemulihan, angkat tanganmu, jangan ragu-ragu. Ada di waktunya Tuhan. Yes. Berikan buah hati, angkat tanganmu. Silakan ya, angkat tangan maju ke depan, lari, anak muda. Ayo kita mau doakan, hamba bantuan akan berdoa buat kamu. Ayo, lari, angkat tangan, cepat, cepat, cepat. Saya mau doakan buat kamu, dan hamba bantuan mau doakan buat kamu. Ayo jangan tengok kiri, tengok kanan. Ini bicara tentang Tuhan, bukan tentang orang lain. Bicara tentang Tuhan. Haleluya. Yes. Berikan buah hati. Haleluya. Tuhan, inilah generasi muda yang rindu untuk menjadi pekabar Injil ke seluruh Indonesia, bahkan ke bangsa-bangsa. Haleluya. Hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata, berikanku mata seperti matamu memandang dua yang di sekelilingku. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasku. Berikanku kakimu melangkah dalam rencana. Berikanku hatimu. Haleluya. Yang muda Bapak Pendeta sengaja bersama-sama kita doakan untuk anak-anak. Kita urapi anak-anak kita dan berdoa. Yes, amin. Haleluya. Angkat tanganmu. Yes. Haleluya. Engkau tidak sendirian. Firman Allah berkata, pergilah, jadikanlah semua bangsa murid.